إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله في السر والعلانية وقد فاز المتقون كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin jamaah sholat khusuf rahimakumullah. Di siang ini kita bersyukur kepada Allah, kita dipertemukan dengan Ramadan yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah Ramadan kita diterima dan diridhai Allah, dan mudah-mudahan akan membawa ampunan bagi seluruh dosa kita. Yang lebih hebat lagi adalah kemungkinan selama hidup kita akan mengalami satu kali ini, di kala Ramadan ada gerhana, yaitu gerhana matahari. Kalau gerhana matahari terjadinya sebelum duhur, maka menurut ilmu ilmu hisab, maka terjadi konjungsi atau ijtima. Dengan kata lain, mau dan tidak mau, maka bulan Komariah saat ini terakhir. Mau tidak mau, maka umurnya bulan kali ini, kalau misalnya sekarang ini bulan Sya'ban, maka Sya'ban sekarang terakhir, karena pasti nanti sudah tanggal 1. Karena sekarang ini Ramadan, maka nanti sore pasti Syawal, kecuali konjungsinya terjadi setelah duhur, apalagi setelah asyar, berarti maka derajat atau hilal masih di bawah ufuk, memang derajatnya masih kecil. Maka kemudian kalau ada derajat di bawah 3, di bawah 2, sekarang apalagi hanya 1, maka kemudian ada orang mengatakan tidak berani, harus nunggu ru'yah. Betul-betul juga. Cuman kemudian dalam ilmu hisab itu dikatakan begini, nanti kalau ada derajat kecil, misalnya 1, atau bahkan mungkin 2 yang sulit untuk diru'yah, maka kemudian nanti ada 1 hari yang tidak diakui pada bulan yang sebelumnya, dan tidak diakui oleh bulan yang berikutnya. Jadi misalnya sekarang ini, orang yang tidak mengikuti hisab, maka kemudian besok itu ada orang yang masih berpuasa, maka kemudian ada 1 hari yang tidak diakui, dia tidak masuk di Ramadan karena sudah habis Ramadannya. Tetapi begitu masuk Syawal juga tidak diakui. Akhirnya kasihanlah 1 hari ini. Itu terjadi pada hari esok. Ya, itulah hari Jumat besok, mestinya tanggal 1, itu tidak diakui Ramadannya dan tidak diakui Syawalnya. Mbuh melok sopo ndak ngerti. Ya. Nah, mudah-mudahan kita yakin. Bagi yang tidak yakin, maka besok masih wajib puasa. Tidak boleh berdalil mengatakan begini, lu kan sudah dengar takbir,
Nggak ada dalil mengatakan dengar takbir itu nggak ada. Kalau sudah melihat hilal, maka kata syahida menyaksikan itu ada sebagian orang mengatakan, oh kata syahida menyaksikan itu tidak harus benar-benar ru'ya, gitu ya. Makanya kemudian kalau kita asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, menyaksikan, aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, kan kita juga tidak menyaksikan Allah. Ya, itu gambarannya. Ini sekilas info saja. Yang kedua, sekarang ini kita sebenarnya kalau hari kusuh begini, kita itu diingatkan sebuah peristiwa. Peristiwa itu sebenarnya adalah peristiwa yang sangat menyedihkan bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita bayangkan, Rasulullah itu dalam ujian Allah yang berupa kecintaan dan kasih sayang. Istrinya Khadijah dan 5 anaknya, 6 anaknya kecuali Fatimah berarti 6. Jadi mulai Qasim, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, kemudian nanti disusul anak yang terakhir namanya Abdullah, ya kan, kecuali Fatimah, itu meninggal semua di hadapan Rasulullah, di depan wajah Rasulullah. Kedua anaknya yang nama Qasim meninggal karena ini anak pertama, maka Rasulullah itu panggilannya Aba Qasim, ya Abul Qasim, hai bapaknya Qasim. Ketika punya anak Qasim ini, Muhammad SAW itu belum diangkat menjadi rasul, maka panggilannya adalah hai bapaknya Qasim. Sudah biasa itu. Dan itu pun meninggal ketika masih dalam usia kurang lebih 2 tahun. Terus kemudian anak-anaknya perempuan ini meninggal itu juga dalam pandangan secara langsung di hadapan Rasul. Setelah kira-kira 10 tahun kemudian menikah lagi dengan istri hadiah dari Raja Muqawqis itu, yaitu namanya Maria Qibtiyah, ya. Kemudian dinikahi oleh Rasulullah, dimerdekakan, dinikahi. Kemudian inilah wanita yang dalam ceritanya Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, istri-istri Rasulullah termasuk Aisyah itu sangat cemburu dengan namanya Maria Qibtiyah binti Sam'un, ya. Kenapa? Karena dalam performanya memang orang ini terlihat sangat cantik. Terlebih-lebih lagi cintanya Rasulullah yang berlebihan adalah dalam tanda petik, ya, berlebihan itu artinya lebih daripada istri yang lain ketika beliau ini dikaruniai putra. Putra itulah namanya Ibrahim. Sengaja oleh Rasulullah diberi nama Ibrahim karena bermilah kepada kakek moyangnya, yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi tak lama kemudian dalam kisah ini, karena dalam kisah ini ternyata anaknya ini disusukan oleh seorang namanya Ummu Syekh, istri dari Abu Syekh. Nah, kira-kira usia 17 bulan, ada yang mengatakan 18 bulan, maka terjadi peristiwa yang sangat-sangat dahsyat, yaitu anak tercinta ini dipanggil oleh Allah. Itulah kisahnya Anas menceritakan, ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf menceritakan, Rasulullah ketika diminta untuk hadir ke rumahnya Abu Syekh, itu kemudian dipangkulah anak ini, kemudian dilihat oleh Rasulullah ruh yang terakhir seakan naik dan turun di kerongkongan Ibrahim itu. Rasulullah meneteskan air mata. Di saat meneteskan air mata inilah, maka kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, wa anta ya Rasulullah, maksudnya engkau menangis ya Rasulullah. Kau larang sahabat ini untuk menangis, untuk meratap, tetapi engkau menangis ya Rasulullah. Wa anta ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ya Ibn Auf, ya Abdurrahman bin Auf, iya, innaha rahmatun. Jangan disamakan tangisku dengan sahabat yang lain. Tidak boleh orang itu meratap dengan meraung-raung seakan protes kepada Rasulullah, kepada Allah dengan merobek-robek bajunya.
Di antara kita barangkali, kenapa anakku yang meninggal wahai Allah, kenapa tidak aku saja? Nah, ini namanya meratap. Ini tidak boleh. Tapi kata Rasulullah, innaha rahmatun. Tangisku ini, tetesan air mataku ini adalah rahmat. Dengan mengucapkan apa? Innal aina tadfa. Sungguh air mata ini bisa berlinang. Wal qalba hazan. Adapun hatiku ini turut berduka. Wa ya Abdurrahman bin Auf. Wala naqulu illa ma yurdi rabbah. Ada yang baca ma yarda rabbuhu, ada wa yurdi rabbah. Tidaklah aku mengucapkan satu kata pun melainkan yang aku ucapkan itu penuh dengan ridha Allah. Jadi walaupun sesedih-sedihnya Rasulullah itu tidak pernah melontarkan kata-kata yang menimbulkan Allah tidak ridha. Termasuk tangisan Rasulullah kepada anaknya namanya Ibrahim itu diridhai Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita juga begitu, ya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan apa? Bahwa benar mata ini meneteskan air mata dan hati pun berduka. Dalam Musnad Abu Ya'la mengatakan, wallahi demi Allah, wa ana ya Ibrahim bi firakika, dengan pemberianku hai Ibrahim, la mahzunun, aku sangat bersedih. Jadi Rasulullah sebagai seorang manusia, innama ana basyarun mislukum, aku adalah manusia seperti engkau. Dia berkata, wa ana Ibrahim bi firakika la mahzunun. Ya Ibrahim, aku dengan kepergianmu Ibrahim, aku sangat sedih. Ya. Subhanallah. Saudara, dengan hadirnya khusuf ini, mari kita tambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Kalau kita dalam hidup kita ini pernah bersedih, kita pernah berduka, kita pernah galau, tidak secuil dan tidak seperes dengan sedihnya dan dukanya Rasulullah. Kita kenang, kita teteskan air mata, semoga Allah meridhai kita semua. Bebarengan dengan itu, maka kemudian ada gerhana matahari. Maka dalam fikih itu yang ada itu adalah gerhana matahari. Maka dibedakan antara khusuf dan kusuf. Sebenarnya dalam hadis Bukhari, Imam Ahmad, Abu Ya'la, di situ kadang-kadang in khasafa, kadang-kadang in kasafa. Sama saja. Pakai khof atau pakai kaf. Kadang-kadang in kasafa, kadang-kadang kasafa, dan kadang-kadang pakai khaf. Nah, dalam kisah itu, maka kemudian ketika terjadi gerhana matahari seperti ini, orang-orang di Madinah gempar. Kasafati Syam, kasafati Syam, hazanan li mawti Ibrahim, hazanan li mati Ibrahim. Terjadi gerhana matahari karena sedihnya Rasulullah terhadap kematian anaknya namanya Ibrahim. Maka itu menimbulkan Rasulullah itu bicara. Di saat khutbahnya seperti ini dikatakan, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankhasifan dan la yankasifan li mauti ahadin wala li hayati, yang artinya antara bulan dan matahari, rembulan dan matahari itu adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah. Tidaklah terjadi di antara keduanya, yaitu matahari ataupun rembulan. Kata Rasul, la li mauti ahadin, bukan karena matinya seseorang, dan juga bukan karena hidup atau lahirnya seseorang. Saudara, ini kita dididik oleh Rasulullah. Tidak boleh kita kultus pada seseorang. Sehebat-hebatnya orang, misalnya ada yang namanya Habib Taufik atau siapa di situ. Karena orang yang paling hebat di Kayong Sari misalnya, ketika meninggal kok pas gerhana seperti ini. Gerhana bukan karena meninggalnya beliau,
Tetapi itu semuanya adalah peristiwa alam biasa yang menunjukkan itu adalah kebesaran Allah. Luar biasa. Jadi Rasulullah langsung memberikan akidah tauhid yang murni bahwasanya kita tidak boleh kultus individus. Ya. Terus kemudian Rasulullah mengatakan apa? Fa idza ra'aituhuma atau fa idza ra'aitum dzalika, apabila kamu melihat yang itu namanya gerhana, maka kata Rasulullah, wada Allah fakbiru, maka serulah Allah, berdoalah kepada Allah. Karena dalam hadis Bukhari yang lain itu kan dijukhawihu biha, gerhana ini juga dalam rangka menimbulkan rasa takut bagi hamba-hamba Allah. Ya semoga kita juga ada rasa takut. Ya. Tapi takut kemudian menimbulkan harap semoga tidak ada apa-apa. Jangan kemudian nanti kita pulang membaca pital jemur atau apa ramalan coyo-poyo ditelok sreh. Oh, ini bakal terjadi ini. Ingat itu ramalan. Walaupun itu coyo-poyo, apalagi coyo-poyo siapa dia? Siapa yang mengakui atau meyakini adanya ramalan itu benar, maka tidak akan diterima ibadahnya selama 40 hari. Atau berarti dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita disuruh apa? Udah Allah, kemudian wakabbiru, besarkanlah Allah. Berarti kita suruh takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali tidak dijelaskan, suruh banyak takbir. Fasallu, silakan kau sholat. Alhamdulillah kita sholat. Kurang satu. Wa tasaddaqu, dan silakan kau sedekah. Ya umat Muhammadin, hai umat Muhammad. Jadi berkaitan itu tadi ada. Ya silahkan banyak berzikir atau berdoa kepada Allah, kemudian takbir, kemudian sholat, banyak sedekah. Semoga ya barangkali merasa aku tadi belum infak, belum sedekah, ya kan? Mudah-mudahan nanti begitu pulang menggerakkan hati kita untuk sedekah. Nah, itulah saudara-saudara, maka kemudian kita ambil pelajaran, saya kira pelajarannya sangat banyak, ya kan? Sekali lagi bahwa peristiwa khusuf atau gerhana baik matahari maupun rembulan tidak boleh dikaitkan dengan kelahiran atau kematian seseorang, tetapi kewajiban atau sunnah-sunnah yang dianjurkan, diperintahkan Rasulullah, mari kita kerjakan. Dan kemudian Rasulullah tadi mengatakan kita boleh kalau anak kita meninggal, cucu kita meninggal, ayah kita meninggal, maka kemudian kita menangis, itu boleh, ya, karena itu adalah nangis rahmat, asalkan tidak meratap apalagi protes kepada Allah. Kenapa cucuku yang meninggal? Kenapa anakku yang meninggal? Kok bukan saya saja ya Allah? Ini tidak boleh, karena ini berarti tidak ridho dengan takdir Allah, ya. Maka dari itu kita berharap kepada Allah, semoga dengan adanya peristiwa alam ini gejala baik, malah gejala baik, ya. Mudah-mudahan gejala baik terutama bagi Indonesia. Mudah-mudahan nanti akan lahir seorang pemimpin yang hebat, akan membawa negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sambil menunggu dari waktu zuhur, mari kita tutup bersama dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna. Allahumma ighfir lana dhunubana jami'an ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar والسيوف المختلفة من بلادنا إندونيسيا خاصة
ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.